Amin, amin. Karena ini khidmah, ya, pembantu. Selain muhibbin, pian juga menjadi pembantu, pembantunya siapa? Pembantunya Rasulullah. Kalau sudah kita nyatakan kita siap menjadi pembantunya Rasulullah, sedikit-sedikit kita meniru kebiasaannya Rasulullah. Dari yang sepele-sepele aja, tutur kata kita dikontrol, jangan sampai keluar kata-kata yang kada baik. Nah, itu pertama. Yang kedua, dikontrol jangan sampai punya kelakuan yang tidak baik. Karena ini cerminan manusia ini dari perkataan juga dari perbuatan. Kalau sudah perkataannya nggak baik, perbuatannya nggak baik, sudah digambarkan, tergambar orang ini pasti nggak baik. Karena kenapa? Karena perkataannya nggak baik, perbuatannya nggak baik. Nah, makanya saya himbau kawan pian berataan, pian semuanya yang sudah menyatakan pian jadi muhibbin, pecinta, mengabdi kepada majelis seperti ini, Rasulullah SAW ini, maka rubahlah sedikit-sedikit dari perkataan yang gak bagus, juga perbuatan yang gak bagus, sehingga langkah-langkah pian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan itu harus, manusia harus dirubah, harus dirubah dari perkataannya yang tidak baik, perbuatan. Karena yang pian pakai ini label besar ini, ibarat logo besar yang dipakai, dan semuanya bentuk apapun majelisnya kembali ke logo ini. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena logo ini menandakan di dalamnya ada siapa? Ada Rasulullah. Semua kembali kepada dia. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyani. Semua itu kembali kepada Rasulullah SAW. Semuanya. Berkahnya pian kumpul di sini karena Rasulullah pengen pian bahadam majelisnya. Pian kumpul seperti ini bahwasanya Rasulullah SAW pengen bahwasanya pian mengikuti jejak-jejaknya. Seperti itu. Wasiat ulun lawan pian dua. Yang pertama apa? Istiqomah. Ya, jangan dibuat pian majelis ini atau pakai jaket seperti ini hanya cuma bangga-banggaan aja. Tapi betul-betul apa? Istiqomah. Istiqomah dalam semua kebaikan. Semampu pian. Dikit-dikit seperti Allah ketika ada katakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istiqomah. Pelan-pelan. Di dalam keistiqomahan pian nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu. Nanti ada namanya kendoran, ya kan, kesalahpahaman. Jadi keistiqomahan nggak lepas dari apa? Kesolidan, solid kerjasama selalu. Apalagi sekarang teknologi canggih, pian punya grup. Nah, di dalam grup itu pian harus ada perubahan. Jangan ada caci maki di grup. Jangan ada di grup WA itu kirim stiker-stiker yang gak pantas, karena pian nisbahnya kepada Ahmad Rasulullah. Ya, itu namanya perubahan. Kirim yang baik-baik, kasih kabar-kabar yang baik-baik, kabar-kabar yang enak-enak aja deh. Jangan usah yang corona-corona, jangan. Yang baik, yang enak-enak, sehingga kita pun dengarnya pun enak. Sehingga apa? Termotivasi diri kita untuk selalu kita menjadi yang paling baik tanpa merasa dirinya berbuat baik wajib, tapi jangan merasa diri kita paling baik. Naudzubillah min dzalik.
Itu wasiat saya. 2 itu istiqomah. Istiqomah pian, dalam majelis, ya. Kemudian kesulitan kerjasama. Terus kerjasama ini perlu dalam dakwah ini. Kalau tidak ada kerjasama ya nggak mungkin. Karena kenapa ya, kerjasama dalam bentuk apapun. Kalau nggak kerjasama di dalam dakwah ini, alias cuma besar-besaran saja atau sombong-sombongan saja dan lain-lain, percuma. Dan itu sudah kita alami semuanya. Ya, sudah kita alami semua. Makanya pian kan masih baru merintis majelis ini, ibarat masih anget-angetnya ini. Nah, masih ibarat wadah itu masih anget-angetnya, enak dicicipi. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Terus kerjasama pian, solid terus pian. Jaga kesolidan pian. Jaga kesolidan, kerjasama selalu dalam semua. Apalagi masalah kebaikan, wajib kerjasama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai kalian itu apa? Kerjasama daripada perbuatan yang salah atau perbuatan dosa. Alhamdulillah min dzalik. Doakan mudah-mudahan pian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah pian semuanya. Amin. Dan jangan bosan mengajak orang dalam kebaikan. Amin. Jangan bosan. Rasulullah SAW itu tidak pernah bosan mengajak orang untuk kebaikan. Selalu mengajak orang kebaikan. Para orang-orang soleh, ya, yang tahu figur di Kalimantan Selatan ini, Syekh Muhammad Zaini, dan gimana mengajak orang, guru mulia Habib Umar, gak ada uyuhnya mengajak orang. Dibanding kita, mungkin kita ada kadang-kadang ada keuyuhan, capek kita, jangan, terus berjuang. Karena ini akan mengangkat derajat pian nanti di hadapan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Khadimul qaum sayyiduhum. Ya, pembantunya seseorang di dalam suatu kaum, di dalam suatu komunitas, hakikatnya dia itu adalah apa? Jenderalnya dia. Karena emang mental-mental khidmah, mental-mental bahadam. Lain dengan mental-mental pemimpin yang biasa nyuruh, yang biasa memerintah. Beda. Kalau kita mentalnya apa? Mental apa? Khaddam, pembantu. Kalau sudah mentalnya pembantu, harus siap dalam segala sesuatu, apapun pun harus siap. Hujatan, kritikan, ya, cacian, itu harus siap. Ngapain ini kayak gini-gini, ngapain, harus siap. Dan tampilkan dengan pelajaran yang baik, tampilan yang baik. Alias apa? Qudwatan hasanah. Ya, dengan gambaran yang baik. Biar kalau di jalan, kalau patwal pun sopan, jangan terlalu galak. Kemudian cara mengaturnya pun bagaimana. Kemudian ketika di majelis, maaf orang di majelis duduk, jangan di belakang sana. Orang pada di majelis. Ini banyak kita temukan ini, ya kan, di cabang-cabang majelis Rasulullah itu, ya kan. Karena mungkin banyak dari mereka kurang himbauan. Kalau ulun di Jawa Timur, ulun gembleng selalu. Ulun nggak mau lihat ada patwal itu. Kalau pas majelis itu di belakang rokokan, ulun nggak mau. Maaf, ulun bukan menyinggung yang rokokan, tapi kalau tersinggung ya alhamdulillah. Ya kan, tidak pantas orang ada tausiah, orang bersolawat di sini, pian mengenakan jaket majelis Rasulullah, patwal Rasulullah, pian rokokan, kan nggak pantas. Katanya menegakkan syariat Nabi, lawong yang di dalamnya nggak dihargai, apalagi di luar, betul tidak? Yang di dalamnya nggak dihargai, sholawat nggak dihargai. Nanti kalau pian hendak bicara-bicara atau pian nanti apa mau rokokan, nanti setelah itu pian monggo silakan. Tapi hargai apa? Hargai majelis ini. Karena dalam majelis disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan nama Rasulullah SAW, wa dzikruhu fihi syifa, ya
kan innal habibal mustafa wa dzikruhu fi syufa. Yang menyebutkannya atau kita nyebutkan nama Rasulullah itu mengandung apa? Obat. Bagaimana kalau hatinya mempunyai ikatan? Bagaimana yang tenggelam dalam kecintaan kepada Rasulullah? Bagaimana yang khidmah dengan Rasulullah? Itu bukan obat lagi, obat dari segala obat. Amin ya Rabbal. Fahamlah? Nah, ini dua ini, istiqomah dan kesolidan. Jaga kerja sama selalu. Mudah-mudahan pian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang patwal biasakan pakai helm. Ya, biasakan pakai helm biarpun hanya karena pian pakai seperti itu. Ulun di Jawa Timur ulun tekankan seperti itu. Pakai helm, tata tertib dalam lalu lintas. Karena pian membawa simbol mahal ini, besar simbol pian. Bukan sembarang simbol, ya kan? Ulun pernah bertanya dengan Habib Mundir itu, kenapa beliau letakkan simbol di majelis beliau itu ubahnya Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata beliau supaya orang yang ikut, siapapun orangnya ya, siapapun orang yang ikut di bawah naungan majelis ini, ulun berharap semakin dikenal dengan Rasulullah. Amin. Itu niatnya beliau. Nah, biar sudah tahu apa niatan beliau meletakkan apa logo ini, simbol ini. Gak sembarangan, gak hanya cuma timbuk simbol logo untuk wah-wahan, gak ada. Tapi mempunyai makna. Maknanya apa? Supaya nanti orang kalau ada di bawah naungan majelis ini, yang membantu majelis ini, yang mengajar dalam majelis ini, yang berhadam dalam majelis ini, yang hadir dalam majelis ini, supaya makin dikenal dengan Rasulullah. Kalau sudah seseorang dikenal dengan Rasulullah, nanti di akhirat makin dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini banyak kejadian. Teman-teman kita yang di Kalimantan Selatan itu, yang di bawah naungan ulun, tanggung jawabnya itu juga di Jawa Timur, memakai jaket ini nggak sembarangan. Banyak dari mereka yang diselamatkan dari kecelakaan, dari perampokan, pencurian, itu banyak kejadian. Memang aneh-aneh kejadiannya. Dulu pernah ada kejadian di Surabaya itu, ada orang hadir binian majelis, dia harus pulang dari Pasuruan Surabaya jauh kan, kamu tahu sendiri ya. Di tempat dia pulang ini, ketika menuju ke Pasuruan ini, tempatnya apa? Tempatnya orang memalak, membegal, ya kan, merampok. Diberhentikan ini, binian perempuan ini diberhentikan. Hendak diminta apa yang dia punya. Ketika mau diberikan, tiba-tiba melihat simbol yang dikenakan jaket di waktu itu mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Sehingga ini kejadian betul, nih orangnya cerita sendiri sama ulun. Sehingga ya, mempersilahkan ini anak binian tadi untuk jalan sehingga nggak dirampok lagi. Ya subhanallah, memang nggak sembarangan, karena memang apa, logonya, kubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya aja logo bisa menjaga kita, ya kan, bagaimana orang yang bantu dalam majelis ini, yang berkhidmat dalam majelis ini, kemudian yang betul-betul tulus dalam membantu majelis ini, insya Allah selalu dinaungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya semuanya, insya Allah, berkat pian membantu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya. Dan mudah-mudahan ulun doakan biar makin istiqomah dan solid. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa ulun sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan ini pertemuan awal dan terus menerus insya Allah sampai hari kiamat, ya kan? Kita dijalin kecintaan kita oleh Allah melalui majelis ini, mulai ikatan ini, mulai malam ini, dan saksinya adalah malam 27 Rajab. Saksi Allah mempertemukan ulun lawan pian adalah malam 27 Rajab, malam yang diangkat ya Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia dari
manusia-manusia yang lain, nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang lain, tanpa kita menghinakan nabi-nabi yang lain, tanpa kita menyudutkan nabi-nabi yang lain. Karena kenapa? Karena Allah yang mau untuk menjadikan Nabi Muhammad menjadi nomor 1 alias kekasih Allah, Habibullah. Semua nabi punya julukan. Nabi Adam Habul Bashar, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Ittakhadtu laka ya Muhammad bihabibi, dengan kekasihku. Wal habib aqrab minal khalil. Dan habib, wahai Muhammad, lebih dekat daripada khalil, daripada teman. Makanya anak cucu Rasulullah dinisbahkan namanya Habib. Karena kenapa? Karena kakeknya julukannya adalah Habibullah. Ingat pesan ulun tadi ya, kalau pian di majelis, kalau yang mengatur jamaah hingga masuk ke majelis, yang di belakang patwal apa segala macam, ketika kelangsungan acara, pin hormati majelis, pin hormati orang yang bersolawat dengan Rasulullah SAW. Jangan ada yang merokok di dalam majelis, karena itu mengurangi keberkahan. Belum tidak mengatakan tidak ada berkahnya, tidak, tapi mengurangi keberkahan. Mudah-mudahan kita berkah, insya Allah dikumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, lebih kurangnya ulun minta maaf. Terima kasih atas jamuannya, kesediaannya pian berataan dari ngawal ulun datang sampai tadi ke acara ini. Insya Allah itu akan menjadi saksi bahwasanya ulun yakin pian adalah orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri manusia, apalagi pian yang mau berkhidmah, pasti ada nilai khusus spesial cinta kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketua munculkan ketua mana? Ini ada yang menanyakan 2 pertanyaan, meski itu selesai. Kalau ada kita akhiri. Tidak ada, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya Allah. Selalulah istiqomah, sholat solid. Ya, ingat pesan-pesan oleh seperti tadi. Jangan dibuat untuk sombong-sombongan, dan bahkan kita merasa orang yang paling hina dalam majelis. Orang mau ngatain kita A, B, senyumin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mengatakan mencaci maki pian, katakanlah qalu salama, angkat tangan. Enggak usah pian enggak usah pian balas. Tidak usah pian caci maki lagi, enggak usah. Karena itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan juga sahibul bait, Ustaz Makmun, juga keluarganya, anaknya, cucunya, keluarganya, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Kalian yang menyediakan acara ini, membantu acara ini, juga yang hadir, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.